masa lalu. Teman, masih ingatkah tidak? Lubang kayu tempat kita mengintip angin dari kelas yang selalu kosong. Bukan karena tanpa perabot, tapi tidak ada suara bapak atau ibu guru. Yang hampir habis suara karena baku saing dengan suara bertanya kita anak murid. Bersama-sama, kita menahan perih di perut karena bapak dan mama tidak ada cukup uang untuk membeli sarapan saat itu. Sebagai bekal, kita berjalan jauh untuk mendapati kelas kosong dan pelajaran yang hampir selalu ditiadakan karena guru entah ada di mana. Seringkali juga, satu teman kita tertidur di lantai kayu yang patah-patah tajam, tiarap karena suara tembakan yang lama-kelamaan kami anggap biasa. Lalu kemudian dibangunkan mama atau bapak yang datang mencari karena hari sudah gelap. Masih ingatkah tidak? Kaki yang mengepal tebal, kadang berdarah kena kerikil tajam. Mendaki, menurun jauh sekali untuk berjalan dengan papan tulis kosong, tanpa kapur, tanpa guru. Masih ingatkah tidak? Teman-teman yang putus sekolah di kampung kita karena memilih mabuk atau berjudi. Sekolah bukan melelahkan, tapi tidak menarik dan cukup membara untuk membuat jiwa kita terbakar mengejar. Tapi ada satu hal yang membantuku menanam semangat. Aku masih ingat ada satu temanku yang menghadapi banyak sekali gejolak karena dia ingin mulai menjalankan sistem sekolah yang benar, nilai yang jujur, dan proses yang semestinya. Dan temanku itu tidak pernah menyerah pada perjuangan pendidikan hingga sekarang. Surat masa sekarang. Ribuan kilometer kami duduk di atas kapal yang dapat terbang sampai pada satu tempat yang hijau dipelihara, sekolah anak Indonesia. Harus kuakui, sebagian dari kita baru melihat tempat seperti ini, bukan karena hijau rumput atau pohon lebat, tapi pada situasi yang hangat membuat kami kehausan mengejar ilmu. Tidak pernah kami lihat guru sebelumnya, guru yang tegas tapi juga lembut hatinya, yang selalu hadir dan menyelamatkannya meski lelah tidak dapat disembunyikan, tapi mereka selalu ada. Untuk mempelajari sains dan teknologi, kami tidak mempelajari kereta api, tapi kami diantar pada pengetahuan dengan busur panah dan rumah honai. Kami tidak mempelajari teknologi aviasi, tapi kami mempelajari sains dari perahu ceruk di kampung kami. Kami berangkat dari titik pijak kami dengan kaki kami sendiri, diantar bapak ibu guru yang tidak berhenti belajar, bahkan pada kami dimanusiakan. Inilah sekolah yang tidak pernah kami bayangkan, kami berhak mendapatkannya. Surat masa depan. Ini adalah aku yang sama, yang pernah tertidur di bawah meja karena lupa sedang tiarap menghindari ledakan senapan. Orang yang sama, yang kehilangan teman satu persatu di kelas, yang pergi mabuk atau berjudi. Inilah aku yang sama, yang kakinya mengapal tebal, terkadang berdarah dilukai kerikil yang tajamnya diam-diam. Ini adalah aku yang sama, yang menggunakan air satu gayung untuk mandi dan sekolah sepanjang hari. Ini adalah aku yang sama, anak yang sering bersembunyi dari kejaran guru karena harus pergi bekerja di dusun sagu agar seluruh keluargaku tidak kelaparan. Ini adalah aku yang sama, yang ketika kecil melihat kakak perempuanku atau ibuku diseret di jalan hanya karena masalah kecil yang mematik para ayah atau suami untuk mabuk. Ini adalah aku yang sama,
yang hanya sanggup membaca buku paket pelajaran usang 60 tahun lalu di perpustakaan, yang juga tidak mampu aku baca secara lancar karena guruku belum tuntas mengajari. Aku ingin mengabarkan pada kalian, pada masa ini, jangan pernah menyerah pada pendidikan kalian. Jika kalian menyerah pada pendidikan, itu akan mengubah banyak sekali kehidupan, terutama kehidupanmu sendiri. Ini adalah aku yang sama, yang tidak pernah membayangkan berhak mendapatkan apa yang layak aku dapatkan. Pendidikan baik, guru yang sepenuh hati, dan ilmu yang berangkat dari pijakan kaki. Biar ku beritahu, kampung kita yang dulu gelap dan terpencil, sekarang terang dan dinamis. Ada kereta cepat milik umum, yang murah, yang mengantarkan anak dari beberapa balik gunung dalam 1 kali duduk yang dulu kita tempuh dalam 5 jam berjalan kaki berdarah-darah. Dan kalian tahu, ini adalah hasil pekerjaan teman sekamarku, Elda Keren Afril KB, murid yang paling serius belajar saintek. Biar juga aku beritahu, tidak sia-sia kita mempelajari tata ruang kampung sewaktu SD. Kampung kita menjadi dermaga bisnis nomor 1 di dunia dengan komoditi tidak terduga, dan itu semua adalah hasil setiap hari kita mempelajari agroteknologi, di mana setiap bagian terkecil bermanfaat membangun tanah ini. Semuanya, apa saja? Ternyata benar, belajar bisnis membawa kepesatan cepat pada kehidupan ekonomi. Orang tua kami sejahtera dan mewariskan kesejahteraan itu pada generasi-generasi setelahnya. Biar ku beritahu, mungkin ini yang paling melegakan kalian. Orang Papua tidak ada lagi yang korupsi, apalagi hanya mabuk atau berjudi. Mereka menjalani kehidupan berkualitas, baik jasmani maupun rohani. Biar ku beritahu kawan, saat aku menulis surat ini adalah tahun 2045. Saat ini aku berdiri di tanah kelahiranku. Tanah kelahiran kita, tanah leluhur kita. Tanah yang tidak akan pernah kalian bayangkan akan semaju ini. Dan bagian terbaik dari ceritaku adalah, biar kalian ketahui, kitalah pemiliknya. Kita yang dahulu hanya anak Papua yang sulit membaca, sekarang kitalah pemilik Papua masa depan. Kitalah pilotnya. Mungkin masa ini adalah masa terbaik orang Papua. Soal lingkungan bersih dan keteraturan hukum, itu sudah pasti. Terima kasih kalian yang sudah berusaha keras memperbaiki ini. Salah satu kalian adalah orang penting berperan untuk ini. Ada banyak sekali kawan kecemerlangan Papua yang tidak kalian bayangkan. Kehidupan terbaik sudah kita raih di sini. Aku mengundang kalian untuk datang lihat sendiri. Sampai pada waktunya, kumohon, jangan berhenti berjuang. Satu orang berhenti berjuang, maka kehidupan terbaik di masa depan akan goyang dan tidak seimbang. Untuk perjuangan yang sudah kalian lakukan, tangis, dan usaha keras yang kalian keluarkan di perjuangan berikutnya, masa depan Papua mengucapkan terima kasih.